adik-adik semua, hari ini kita bisa bertemu bersama lewat layar ini, bahwa kita semua dalam dalam rangka menikmati atau melakukan pembelajaran di TV ini. Maka hari ini saya akan berbicara tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum saya masuk ke sesi, mari kita jingle bersama-sama, jinglenya Madrasah Hebat Bermartabat. Baik, silakan bersama-sama. Madrasah Hebat Bermartabat. Jadi sesi ini saya akan bagi dua, yaitu sesi pertama terkait dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa era 19, dan nanti sesi yang kedua adalah sesi sejarah pendidikan Islam di Indonesia setelah pasca atau era 19. Sebelum saya menjelaskan tentang sejarah ini, saya akan membacakan surah dulu tentang pendidikan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkura lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Ayat ini sangat bermakna sekali dalam proses pendidikan, di mana ayat ini selanjutnya dijelaskan di surat-surat berikutnya, yaitu surat Luqman ayat 13 tentang jangan menyekutukan Allah. Surat berikutnya adalah di ayat 14 tentang berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat kepada orang tua, setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, mendirikan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan sabar, dan selanjutnya adalah jangan sombong. Ini adalah ayat yang sangat menginspirasi untuk pendidikan dan tentunya untuk sejarah pendidikan kita. Baik adik-adik semua, mari kita mulai dengan masa kerajaan Islam. Jadi proses pendidikan saat masa kerajaan Islam. Jadi dimulai dari masa kepemimpinan di kerajaan Samudra Pasai. Tentunya Samudra Pasai ini adalah menjadi kerajaan Islam yang pertama, terutama pada Raja Al-Malik As-Shalih pada tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Beliau menjadi peletak dasar dari pendidikan yang pola-pola pendidikan yang kemudian ditiru pada abad berikutnya, yaitu yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariah ialah fikih mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Dan ketiga, tokoh pemerintahannya merupakan sebagai tokoh agama. Dan yang keempat adalah biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Kemudian inspirasi tersebut kemudian dilakukan oleh kerajaan Islam Maluku dan kerajaan Islam di beberapa daerah dunia. Kemudian masa pendidikan Belanda ini perlu kita renungkan pesan bahwa kalau kita pernah mengikuti pesan, jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Maka sejarah pendidikan yang telah itu adalah menurut saya pada masa Belanda, karena masa-masa inilah terjadi sebuah kesempitan dari perubahan atau dari perkembangan dari pendidikan itu, yaitu misalnya dengan peraturan pemerintah Belanda tentang Priesterhowing, ya, yang menugaskan atau yang melakukan pengawasan terhadap pendidikan agama Islam. Kemudian pada perintahnya ada kebijakan terkait dengan ordonansi sekolah liar, dan terakhir adalah negara netral beragama. Ini menunjukkan bahwa sangat terbatasnya kita di dalam dunia pendidikan Islam, sangat terbatas wilayah gerak kita. Kemudian masa penjajahan Jepang, kita perlu melihat bahwa Jepang itu sangat terkenal dengan politik etiknya. Jadi politik etik di masa Jepang sangat menjadi kebijakan mereka. Dan salah satu hal yang perlu kita garisbawahi adalah zaman tersebut, ya, mengalihkan Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh kaum atau orang Belanda, maka dialihkan kepada kaum muslimin, yaitu saat itu yang dipercaya adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari yang dinamakan dengan Sumubi. Kemudian ada pelatihan, ya, tentara pada barisan pembela tanah air, ya adik-adik, masih ingat kan, ya?
Nah, saat ini inilah yang menjadi kebijakan-kebijakan yang sangat utuh. Tapi meskipun saat itu banyak kebijakan yang baik, tapi nampaknya kaum muslim, ulama Islam tidak serta-merta mengikuti, karena salah satu kebijakannya adalah kita semua diminta untuk menyembah ya dewa matahari pada setiap jam 7. Oleh karena itu banyak ulama yang berontak saat itu, dan akhirnya kita